Jauh di dalam tebing batu kapur Prancis, sebuah gua tersegel oleh bebatuan keras selama lebih dari 20.000 tahun. Tidak ada cahaya, tidak ada udara, tidak ada makhluk hidup yang masuk sejak zaman es berlalu. 3 orang teman yang sedang berjalan santai, bukan ilmuwan, merasakan hembusan angin aneh yang menyelinap melalui celah yang terlalu sempit untuk dimasuki. Apa yang mereka temukan di balik celah itu akan mengubah segalanya yang pernah kita ketahui tentang manusia purba. Celah di tebing itu, gua ini terletak di sebuah tebing batu kapur di atas bekas aliran sungai Ardèche di dalam rangkaian ngarai di Tenggara Prancis. Tempat ini kini dianggap sebagai salah satu situs seni prasejarah terpenting di muka bumi dan UNESCO menetapkannya sebagai warisan dunia pada bulan Juni 2014. Ketiga penjelajah gua itu bukanlah ilmuwan. Mereka hanya menjelajahi ngarai sebagai hobi ketika mereka menangkap tarikan udara samar yang bergerak menembus bebatuan padat, semacam petunjuk kecil yang pasti akan diabaikan begitu saja oleh kebanyakan orang tanpa pikir panjang. Tarikan udara itu membawa mereka ke sebuah lubang yang hampir tidak cukup lebar untuk dilewati seseorang. Dan di balik lubang itu, terdapat sistem gua yang belum pernah merasakan udara luar selama puluhan ribu tahun lamanya. Kabar itu menyebar ke seluruh dunia arkeologi hampir seketika begitu lukisan-lukisan tersebut dikonfirmasi keasliannya. Para peneliti yang datang dalam beberapa minggu berikutnya langsung menyadari bahwa ada sesuatu dari penemuan ini yang tidak cocok dengan apapun yang pernah mereka pelajari sebelumnya. Situs ini kemudian diberi nama setelah Jean-Marie Chauvet, meskipun 2 orang lain berdiri tepat di sampingnya saat penemuan itu terjadi. Yang masih membingungkan semua orang pada tahap awal itu adalah pertanyaan yang jauh lebih besar, pertanyaan yang membutuhkan bertahun-tahun penggalian cermat untuk dijawab. Bagaimana sebuah gua sebesar ini bisa tetap sama sekali tidak tersentuh selama begitu lama, tanpa satupun manusia atau hewan yang pernah masuk ke dalamnya? Apa yang menyegel gua itu? Jawabannya bermuara pada satu peristiwa tunggal, yaitu keruntuhan batu besar yang jatuh menimpa dan menimbun satu-satunya pintu masuk gua. Para ilmuwan yang meneliti situs ini kemudian memperkirakan kapan kira-kira keruntuhan itu terjadi. Dengan menggunakan lebih dari 250 sampel radiokarbon yang diambil dari arang, tulang, dan bekas obor, para peneliti menemukan bukti 2 periode terpisah ketika manusia mengunjungi gua tersebut. Satu rentang waktu sekitar 37.000 hingga 33.500 tahun yang lalu, dan rentang kedua sekitar 31.000 hingga 28.000 tahun yang lalu. Tim itu meyakini bahwa keruntuhan pertama menyumbat sebagian gua menjelang akhir periode awal tersebut, dan 2 keruntuhan lagi menutup pintu masuk sepenuhnya tidak lama setelah kelompok pengunjung kedua pergi. Setelah keruntuhan terakhir itu, tidak ada makhluk yang lebih besar dari seekor serangga yang bisa menemukan jalan masuk. Peristiwa tunggal itu mengubah gua menjadi semacam kapsul waktu. Hujan tidak menjangkau lukisan-lukisan itu. Angin tidak mengikis pigmennya. Tidak ada hewan yang meninggalkan jejak lumpur di lantai atau menjatuhkan serpihan dari langit-langit di atas. Suhu dan kelembapan di dalam gua tetap stabil selama ribuan tahun berturut-turut, terlindungi dari setiap perubahan cuaca yang terjadi hanya beberapa langkah di permukaan luar. Ketenangan seperti itu hampir mustahil ditemukan di tempat lain manapun di bumi, dan itulah tepatnya yang memungkinkan begitu banyak hal bertahan dalam kondisi yang luar biasa di dalam kegelapan tersebut. Begitu para peneliti mulai memetakan bagian dalamnya, mereka menemukan sistem gua yang jauh lebih besar dari perkiraan siapapun dari luar. Chauvet terdiri dari 6 ruang yang saling terhubung, membentang sepanjang sekitar 396 meter bebatuan, dan menyimpan lebih dari 1.000 lukisan beserta ukiran yang dipahat langsung ke sebagian dindingnya. Hewan-hewan yang dilukis di dinding-dinding itu bukanlah makhluk jinak yang biasa merumput, seperti yang ditemukan di sebagian besar seni gua purba lainnya di seluruh dunia. Selain kuda, mamut, dan badak berbulu, dinding-dinding Chauvet dipenuhi dengan predator, termasuk singa gua, beruang gua, hiena, bahkan seekor macan tutul, hewan-hewan yang hampir tidak pernah muncul dalam jenis seni seperti ini dari periode yang sama di tempat lain manapun. Lantai gua itu pun menceritakan kisahnya sendiri begitu para ilmuwan mengamatinya dengan seksama. Tanah lempung lunak di sana masih menyimpan jejak kaki beruang gua yang pernah tidur di tempat itu, beserta lekukan dangkal dan lebar tempat beruang-beruang itu meringkuk beristirahat di malam hari. Tulang-tulang yang telah memfosil berserakan di mana-mana, termasuk tengkorak beruang dan tanduk melengkung dari seekor ibex.
Satu set jejak kaki milik seorang anak kecil yang ditemani jejak yang tampaknya milik serigala atau anjing di sampingnya, tercetak dalam lempung itu, persis seperti saat ditinggalkan lebih dari 25.000 tahun lalu. Tidak ada satupun yang terusik selama semua waktu itu, dan memahami betapa langkanya jenis pelestarian seperti itu ternyata benar-benar mengubah cara para ilmuwan memandang seni manusia purba secara menyeluruh. Lukisan-lukisan yang seharusnya tidak ada. Selama beberapa dekade sebelum Chauvet ditemukan, sebagian besar ahli percaya bahwa seni gua awal dimulai dari yang sederhana dan kasar, lalu perlahan-lahan berkembang selama ribuan tahun, seiring teknik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Gagasan ini berasal dari seorang sejarawan terkenal bernama André Louis Gourhan yang menjabarkan teori kemajuan bertahap ini dalam sebuah buku besar tentang seni prasejarah yang diterbitkan pada tahun 1965. Teori itu masuk akal di atas kertas dan hampir tidak ada seorang pun di bidang ini yang mempertanyakannya secara serius selama 30 tahun penuh. Chauvet meruntuhkan teori itu seketika para peneliti mengamati dinding-dindingnya dengan seksama. Lukisan-lukisan di dalamnya bukan sekadar garis sederhana atau goresan kasar. Para seniman telah mengikis batu hingga bersih sebelum melukis, menciptakan permukaan yang halus dan pucat sehingga warna-warna mereka tampak lebih mencolok. Mereka memanfaatkan tonjolan dan lekukan alami batu untuk memberi binatang kesan kedalaman dan otot. Pada beberapa panel, seekor binatang digambar dengan kaki tambahan atau kepala kedua yang sedikit bergeser, sehingga saat dilihat dalam cahaya obor yang bergetar, gambar itu seolah bergerak dan berpindah seperti bentuk awal dari animasi. Tidak ada satupun dari itu yang cocok dengan gagasan lama tentang permulaan yang primitif. Semua itu tampak seperti karya para seniman yang sudah memiliki keahlian turun-temurun di belakang mereka, jauh sebelum siapapun mengira tingkat keahlian seperti itu mungkin ada. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kalau kamu merasa cerita ini menarik, luangkan sebentar untuk berlangganan. Itu benar-benar membantu saluran ini berkembang. Menentukan usia sebenarnya dari lukisan-lukisan ini menjadi rintangan besar berikutnya yang harus diselesaikan para ilmuwan. Dan metode yang mereka gunakan untuk memecahkan masalah itu akhirnya menjawab seluruh perdebatan secara tuntas. Ilmu pengetahuan yang membuktikan usianya. Para peneliti menggunakan penanggalan radiokarbon untuk mendapatkan angka yang tepat, menguji sampel arang yang diambil langsung dari gambar-gambar hitam di dinding bersama jejak obor dan tulang-tulang yang berserakan di lantai gua. Pada awal tahun 2010, lebih dari 80 tanggal radiokarbon terpisah telah dikumpulkan dari situs tersebut. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences pada tahun 2012 memastikan bahwa lukisan-lukisan itu dibuat pada periode Aurignacian, sekitar 30.000 hingga 32.000 tahun lalu, sebagian berdasarkan analisis longsoran batu di sekitar apa yang diyakini peneliti sebagai satu-satunya pintu masuk gua. Penelitian selanjutnya memperluas gambaran itu lebih jauh lagi. Beberapa gambar hitam tertua di Chauvet kini telah ditanggali sekitar 36.000 tahun lalu, menjadikannya salah satu seni figuratif tertua yang pernah dikonfirmasi dimanapun di bumi. Angka itu menempatkan Chauvet ribuan tahun lebih awal dari Lascaux, gua di Prancis tengah yang selama ini dianggap sebagai tolok ukur emas seni kuno sebelum Chauvet ditemukan. Tiba-tiba, garis waktu yang dipercaya para ilmuwan selama puluhan tahun membutuhkan penulisan ulang secara menyeluruh. Dan hal itu memunculkan pertanyaan yang jangkauannya jauh, melampaui satu gua di Prancis. Mengapa ini mengubah segalanya tentang cara kita memahami manusia purba? Jika manusia 36.000 tahun lalu sudah mampu memberi bayangan, melapisi warna, dan menciptakan ilusi gerakan di dinding gua, maka seluruh gagasan tentang manusia purba yang secara perlahan-lahan berjuang menuju kemampuan dasar memerlukan peninjauan ulang yang serius. Mereka adalah orang-orang yang hidup di tengah zaman es terakhir, berburu binatang berbahaya demi bertahan hidup, namun tetap menemukan waktu dan kemampuan berpikir untuk menciptakan seni yang sudah sedemikian maju. Sejumlah peneliti kini meyakini bahwa gua ini sama sekali tidak pernah digunakan sebagai tempat tinggal. Tidak ada tanda-tanda penghunian jangka panjang, tidak ada lapisan sampah sehari-hari yang berserakan maupun area tinggal yang aus di dekat perapian yang dipakai bertahun-tahun. Sebaliknya, banyak ilmuwan menduga Chauvet difungsikan untuk keperluan ritual atau spiritual, yakni tempat yang sengaja dikunjungi orang-orang untuk menciptakan gambar-gambar tersebut, bukan tempat mereka tidur atau makan setiap harinya. Ada satu detail yang membuat gagasan itu terasa semakin personal. Serangkaian cap tangan ditemukan tersebar di berbagai ruang dalam gua. Sebagian dibuat sebagai bentuk padat,
Sebagian lagi berupa garis tepi di mana cat disemprotkan mengelilingi tangan yang ditekan rata ke permukaan batu. Para peneliti menyadari bahwa satu orang tertentu yang dapat dikenali dari kelingking yang sedikit bengkok meninggalkan jejak tangan di berbagai lokasi berbeda di dalam gua. Artinya, kita bisa melacak perjalanan seorang manusia tunggal melewati kegelapan total lebih dari 30.000 tahun setelah ia berjalan di sana hanya dengan mengandalkan bekas tangan yang ia tinggalkan. Meski demikian, banyak pertanyaan mendasar tentang siapa sebenarnya para seniman ini yang masih belum terjawab sama sekali. Pencarian gua-gua serupa pun dimulai. Begitu Chauvet membuktikan bahwa seni yang maju sudah ada sejak begitu dini, para peneliti mulai bertanya-tanya apakah lokasi ini benar-benar unik atau sekadar contoh pertama yang kebetulan ditemukan. Mulai tahun 2008, anggota tim yang meneliti Chauvet memperluas pekerjaan mereka ke situs-situs seni cadas lain yang tersebar di sepanjang ngarai Sungai Ardèche di bawah arahan peneliti Julian Mani. Salah satu situs yang dikenal sebagai Gua Points menampilkan gaya gambar yang sangat mirip dengan apa yang ditemukan di dalam Chauvet, mengisyaratkan bahwa kelompok orang yang sama atau setidaknya budaya yang sangat berkaitan mungkin telah menghiasi lebih dari satu gua di wilayah tersebut. Satu lagi situs di dekatnya yang disebut Gua du Oeuvre juga diteliti dengan alasan yang sama. Pencarian yang lebih luas ini kemudian dikenal sebagai Project Ditian Gratus Ornese, yang bertujuan memahami pola keseluruhan seni zaman es di sepanjang wilayah Prancis tersebut, ketimbang memperlakukan Chauvet sebagai peristiwa terisolasi yang berdiri sendiri. Pekerjaan ini berlangsung lambat karena setiap gua baru memerlukan penanggalan dan pemetaan tersendiri yang cermat sebelum perbandingan apapun dapat dipercaya. Sejauh ini, proyek tersebut telah menghasilkan temuan yang membantu menempatkan Chauvet dalam gambaran regional yang lebih besar, menunjukkan bahwa komunitas zaman es yang tinggal di sepanjang Ardèche kemungkinan besar saling terhubung dengan cara-cara yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh para peneliti. Meski situs-situs yang lebih baru ini memberikan petunjuk tambahan, tidak ada yang ditemukan di sekitarnya yang menandingi skala maupun kondisi apa yang ada di dalam Chauvet itu sendiri. Dan menjaga kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri begitu dunia mengetahui keberadaan gua ini. Melindungi apa yang diselamatkan oleh runtuhan batu, kabar tentang penemuan ini menyebar dengan cepat dan para peneliti segera teringat pada apa yang terjadi di Lascaux beberapa dekade sebelumnya. Gua yang ditemukan pada tahun 1940 itu sempat dibuka untuk umum selama bertahun-tahun sebelum para ilmuwan menyadari bahwa pengunjung perlahan-lahan merusaknya. Panas tubuh, napas, dan cahaya dari ribuan wisatawan menyebabkan jamur dan sejenis fungi hijau menyebar ke seluruh lukisan kuno, merusak karya seni yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun sebelum manusia pertama kali melangkah masuk. Lascaux akhirnya ditutup selamanya setelah kerusakannya menjadi jelas. Bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan itu, pihak berwenang Prancis menutup Chauvet dari akses publik hampir segera setelah penemuannya dan gua itu tetap tertutup hingga sekarang. Hanya sejumlah kecil peneliti yang diizinkan masuk setiap tahunnya, bekerja di bawah batasan ketat menyangkut waktu dan peralatan demi menghindari perubahan suhu maupun kelembapan gua meski sekecil apapun, agar publik tetap bisa merasakan pengalaman mengunjungi lokasi ini tanpa membahayakan aslinya. Sebuah replika skala penuh bernama Espace d'Estate La Grotte Chauvet dibangun di dekatnya, merekonstruksi ruang-ruang dan lukisan-lukisan tersebut dengan sangat detail. Gua aslinya tetap terkunci persis seperti saat longsoran batu menutupnya, sementara jutaan pengunjung justru berjalan-jalan di dalam tiruannya. Yang belum berhasil dijawab para ilmuwan hingga kini adalah siapa sebenarnya orang-orang yang melukis di dalam Chauvet. Dan keyakinan seperti apa yang mendorong mereka untuk menciptakan gambar-gambar itu jauh di bawah tanah, jauh dari cahaya alami manapun. Di sudut paling dalam dari ruang terjauh, terdapat satu gambar yang terasa aneh dan mengganjal. Sebuah bentuk yang menggabungkan tubuh bagian bawah seorang perempuan dengan kepala dan kaki depan bison, tergantung pada bagian batu yang menonjol turun dari langit-langit seperti liontin alami. Para peneliti masih terus berdebat soal apa yang sebenarnya ingin disampaikan gambar itu. Apakah gambar tersebut merujuk pada sistem kepercayaan yang sudah ada sejak dulu, sebuah kisah yang diwariskan dalam satu kelompok, atau sesuatu yang sama sekali berbeda dan mungkin tidak akan pernah bisa dipahami sepenuhnya oleh pikiran manusia masa kini?
Ada juga persoalan mengenai dua kelompok berbeda yang menggunakan gua ini dengan jarak waktu ribuan tahun. Para ilmuwan mengetahui bahwa kelompok pertama melukis gambar-gambar hitam paling awal, lalu kelompok kedua datang sekitar 5.000 tahun kemudian dan menambahkan karya seni mereka sendiri. Sebelum longsoran batu terakhir, akhirnya menutup pintu masuk itu selamanya. Apakah kelompok kedua ini mengetahui keberadaan orang-orang sebelum mereka, atau justru menemukan gua yang sama secara kebetulan tanpa tahu apapun tentang pendahulunya? Itu masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Para peneliti terus menjalankan pengujian baru menggunakan metode penanggalan yang lebih canggih dan alat pemindaian 3 dimensi, berharap setiap putaran data baru membawa mereka selangkah lebih dekat ke jawaban yang sesungguhnya. Lalu, apa kesimpulan dari semua ini? Tidak satu pun dari hal ini bersandar pada tebakan semata atau cerita yang dibuat lebih jauh dari yang diizinkan bukti. Setiap detail bisa ditelusuri kembali ke studi radiokarbon yang telah melalui tinjauan sejawat, survei geologis terhadap pintu masuk yang runtuh, dan puluhan tahun kerja lapangan yang teliti oleh tim peneliti nyata yang bekerja di berbagai institusi Prancis. Gua ini hingga kini masih ditutup untuk umum, dilindungi dari jenis jamur dan kerusakan yang pernah merusak sebagian Lascaux begitu wisatawan mulai masuk ke dalamnya. Para pengunjung hanya bisa menikmati replika berukuran penuh yang dibangun di dekat lokasi aslinya, sementara ruang-ruang asli tetap terkunci persis seperti saat ditinggalkan. Apa yang bermula dari 3 orang teman yang mengejar hembusan angin samar dari celah di tebing berakhir, menjadi salah satu penemuan arkeologi terpenting dalam 100 tahun terakhir. Bukti bahwa kreativitas manusia sudah sangat berkembang puluhan ribu tahun sebelum siapapun mengira hal itu mungkin terjadi. Longsoran batu yang hampir menghancurkan segalanya justru melindunginya dengan sempurna, membekukan satu irisan kecil zaman es di tempatnya hingga tahun 1994 tiba dan membukanya kembali. Para ilmuwan masih terus menemukan detail-detail baru yang tersembunyi dalam kegelapan itu. Dan ada kemungkinan nyata bahwa penemuan berikutnya dari dinding-dinding itu akan mengubah seluruh cerita ini sekali lagi.